sebenarnya itu seperti kita mas, seperti manusia itu mas. Jadi saling kenal gitu loh. Di sini Goibnya itu ya, goibnya itu ya. yang di sini sama yang di Rola. Kenapa Mang? Itu saling kenal gitu. Ada apa Mang? Di daerah sini, di sungai ini mbak ada mas. Kalau menurut Mbak Karno susahnya seperti apa? Mbak Karno, akhir-akhir ini tepatnya di bulan Suro ini kok muncul fenomena apa ya? Dibilang menyedihkan juga sedih, dibilang terharu ya terharu, tapi ya ini sudah menjadi apa ya, tradisi yang sudah turun temurun. Banyak sekali orang-orang di sana itu melakukan ritual, alasannya itu nguri-nguri budaya leluhur, ada yang ngirim sesajen, ngirim tetek bengek lah ke sebuah gundukan atau ke sebuah pohon besar. Tapi setelah peristiwa itu selisih 1, 2, 3 hari sampai seminggu ini, kok justru malah peristiwa-peristiwa yang ada itu bukan malah menenteramkan atau menyejukkan, tapi justru malah banyak sekali bencana ya, seperti atau orang-orang yang melakukan hal-hal yang di luar nalar ya, seperti bunuh diri di sungai, kecemplung, ada yang dan anehnya itu apa yang dipikirkan itu atau masalahnya itu hanya sepele gitu. Dan apakah ini memang kesalahan dari si yang korban itu atau memang sedangkan yang di lokasinya itu sering dibuat orang melakukan ritual gitu loh. Apakah memang tempat itu jadi agak angker yang sebetulnya nggak angker jadi angker, atau ada fenomena seperti apa sih Mbak? Kok apa ya, saya merasa ini ada yang nggak beres ini. Mohon maaf, bukan berarti saya ini nggak setuju dengan orang yang melakukan ritual atau media atau apapun. Saya tetap menghormati, bagaimanapun juga itu adalah warisan budaya leluhur kita. Yang penting kan jangan sampai apa ya, membawa efek yang kurang bagus gitu. Sebenarnya seperti apa Mbak? Mohon dikasih wejangan Mbak saya ini Mbak. Ya begini mas, kebetulan saat ini kan masih bulan Muharram atau bulan Suro, bahasa Jawanya itu Suro. Iya, iya, betul. Memang benar di tempat khususnya di wilayah hutan Jawa Timur ini ya, itu setiap malam 1 Suro atau memasuki Suro lah, itu pasti ada orang melakukan ritual. Itu sebenarnya sih nggak masalah mas, tapi mas menurut saya yang saya sayangkan justru semakin dibuat ritual, disitu mungkin kan ada penunggunya itu akhirnya itu apa ya, berbangga diri, jadi seakan-akan disembah. Maksudnya siapa ini Mbak? Ya orang-orang yang melakukan ritual itu mas. Oke. Maksudnya yang merasa disembah itu loh. Bangsa alam lainnya itu mas. Oh, Bangsa makhluk astralnya itu merasa diagungkan gitu. Merasa ya, betul, merasa diagungkan. Maksudnya sejenis penunggunya, jenis betul. Sejenis penunggunya itu merasa apa ya, besar, merasa diagungkan dengan banyaknya ritual. Yang salah gitu. Yang salah niatnya lah. Salah niatnya. Tapi saya tidak mencari kesalahan orang mas ya. Pasti di antara yang banyak ritual itu pasti ada yang salah. Itu pasti mas. Masalah apa? Masalahnya sekarang ini benar kata mas tadi, banyak kejadian-kejadian di luar nalar yang janggal. Itu menurut saya sih, itu bangsa alusnya atau bangsa waibnya itu, kalau di bangsa kita itu tertawa-tawa gitu loh, saking senangnya karena merasa dipuja. Tapi perlu diingat mas, tidak semua yang melakukan ritual itu niatnya salah, tidak mas. Itu hanya oknum, hanya sebagian mas. Ya, kita membahas yang oknumnya. Iya.
Terus bagaimana ini Mbak? Solusinya ini Mbak? Kalau menurut saya sih Mas, Jangan berlebihan gitu iya, mungkin ya. kalau melakukan ritual itu, ritual apa saja jangan berlebihan, sewajarnya aja dan seperlunya mungkin. seperlunya, betul Mas. Karena kemarin Mas dengar berita lagi nggak kemarin? Yang mana itu? Yang di Rolak Songo. Oh iya, Di Rolak Songo. yang ada korban kemarin itu Mbak ya? Ada korban kemarin. Oh itu Mbaknya juga tahu itu Mbak? Ya, saya jujur aja Mas, agak merasa lah. Bukan tahu dari media, bukan. Di bangsa lain itu ada getaran gitu loh. Itu Rolak Songo juga tembusannya sungai ini ya? Iya Mas, Ya, sungai ini ya? sungai ini tembus ke Rolak Songo. Yang membawa korban kemarin. Betul, itu. mungkin menunggunya itu seperti kita Mas, seperti manusia itu Mas. Jadi saling kenal gitu loh. Di sini Goibnya itu ya? goibnya itu ya. Yang di sini sama yang di Rolak. Kenapa Mbak maksudnya? Itu saling kenal gitu loh. Dalam arti saling kenal itu Satu kerajaan mungkin. betul. Kemungkinan itu Mas. Berarti makhluk gaib penunggu di sungai ini sama sungai yang ada di Rolak Songo situ Sama Mas. masih satu kerajaan. Betul, satu kerajaan, satu golongan, iya betul. Berarti kalau untuk itu kan apa namanya yang diceritakan sama Mbak Karuni tadi, makhluk gaib itu juga sama seperti manusia berarti kan ya? Iya, Iya, ada. Di sana kenal sama yang di sini juga kenal. Ada gitu. kelompok-kelompoknya, ada suku-sukunya. Istilahnya Iya, tuh ada apa ya, tingkatan-tingkatannya. Ada setan, ada iblis, Bahasanya ada jin tingkatan kasta lah, kalau bahasa ada kita tingkatan gitu kan. kasta. Makanya semakin tempat itu dirituali, semakin diagung-agungkan, apalagi niatnya itu bukan kita kirim doa kepada leluhur kita, tapi justru kita kirimnya itu ke penunggunya. Nah, seakan-akan bukan kepada almarhumnya, tapi kepada penunggunya. Penunggunya itu yang harusnya tidak punya power, tidak punya kekuatan yang sampai di luar batas, justru malah menjadi kita itu di bawahnya. Istilahnya makom kita itu ada di bawahnya. Kenapa? Kita menyembahnya, istilahnya itu tadi memberi makanan ya istilahnya ya. Berarti sama halnya kita memberikan kesempatan ya, sama makhluk gaib. Akhirnya dia merasa di atasnya manusia, merasa besar. Akhirnya dia mengganggu orang-orang yang lewat Di daerah situ. di sekitar situ. Kan katanya orang ini kan lewat, asalnya kan lewat ya. Kalau saya lihat di Rolak itu ya lewat, motornya itu malah terus kembali lagi ke situ. Sempat naruh sepeda itu dititipkan, ya. Mas titip mas, seperti nggak ada apa-apa kan seperti itu. Akhirnya nyemplung itu. Ternyata kok malah menyeburkan diri. Jadi ini, ya jadi itu tadi mungkin ini salah satu saja efek yang mungkin dari salah niat itu mungkin Pak. Betul. Jadi itu Mas, konsekuensinya setiap orang melakukan ritual itu salah niat. Dalam arti sang pelaku ritual itu minta doanya itu tidak ke Tuhan yang Maha Esa, tidak. Ke penunggunya tadi. Salah kaprah. Salah kaprah. Itu. Bahasa Jawanya itu salah kaprah. Bahasa Arabnya itu. Jangan-jangan itu kalau orang salah kaprah itu Betul. memintanya itu juga memintanya ke penunggunya itu tadi. Iya, makanya itu tadi ya, mendewakan, mengagungkan itu. Ini termasuk dosa yang tidak terampuni. Itu Jadi termasuk meyakini itu kan. Iya, dosa besar itu Mas. Kan mendoakan Tuhan itu dosa besar. Nah ini mumpung ada Mbak Karno juga, ini saya punya kesempatan, ada yang mau saya tanyakan kan ya. Yeah. Nah ini berhubungan dengan makhluk astral atau makhluk gaib, seperti yang terjadi di Rolak Songo itu loh kan ya. Itu kan informasi yang beredar, kata paranormal atau dukun yang ada di sana itu kan katanya di situ ada sosok siluman ular di situ kan. Nah yang saya tanyakan, apakah sosok siluman atau makhluk gaib itu bisa mempengaruhi akal dan pikiran manusia untuk melakukan itu tadi, bunuh diri, itu bisa apa? Bisa Mas, itu tergantung manusianya Mas. Dalam arti tergantung pikiran manusia. Kalau kita contoh gini aja Mas, jenengan kali kulo niku kalau sering berpikir sehat, sering berpikir positif, itu insya Allah tidak bisa dipengaruhi.
apalagi sering melakukan ibadah, taat ibadah, entah itu agama apapun, tidak bisa dipengaruhi. Berarti Mas. tergantung dari aura kita. Betul, ya. Kalau aura kita itu positif, kita Nah, sering melakukan kebaikan, Kebaikan, otomatis hal-hal yang jelek itu bisa menjauh dari kita. betul ya Mas. Betul. Ya, seperti itu juga kan yang ada di Rolak Songo itu kan. Tahu nggak kan yang kemarin itu kan ada itu apa namanya perempuan juga mau bunuh diri itu kan. Masa ada Iya, lagi? kemarin ada perempuan yang mau menceburkan diri juga. Setelah itu, Korban orang yang itu? satunya belum ketemu, ya. Korban yang satunya belum ketemu. Ujuk-ujuk atau dilalai itu kan. Ada yang mau bunuh diri lagi, perempuan, tapi ditolong sama kepolisian dan itu sempat apa namanya? Sempat seperti kerasukan gitu kan. Yang perempuan itu iya. sempat minta tebusan seperti ayam cemani, ya, kembang 7 rupa, terus kemenyan Arab. Apa bener ada kan kemenyan Arab itu kan? Ada, Mas. Ada ya. Ada. Minta kemenyan Arab, jadi minta tebusan hal-hal seperti itu. Akhirnya dia gagal untuk bunuh diri kan diselamatkan sama pihak kepolisian itu tadi yang ada di situ. Nah itu kira-kira wanita itu tadi juga sebenarnya mau mencebur itu dapat pengaruh juga enggak kan dari makhluk gaib itu? Kalau menurut pendapat saya dapat pengaruh, Mas. Karena apa sih? Ya itu tadi yang saya omongkan dari awal. Jadi manusia itu harus punya pegangan lah. Harus kalau kita bisa itu Maksudnya pegangan itu punya uang gitu kan? tidak Gimana? pegangan ibadah, pegangan amal. Oh gitu. Ah. Ya. Entah- Istiqomah. Istiqomah. Kalau bisa istiqomah itu. Jadi kalau sering kita lakukan, insya Allah makhluk-makhluk abstral atau gaib itu sulit lah untuk mempengaruhi jiwa dan raga kita. Tapi sebenarnya Mas ini tidak merasa, nah, di sini itu ada, Ada apa mas? ada. Ada apa mbak? Maksudnya mbak? Ya siluman Mas, siluman ular Mas. Di daerah sini? Iya, ada. Di sungai ini mbak? Ada Mas. Iya. Kalau menurut Mbak Karno sosoknya seperti apa? Apakah itu sejenis jin, setan, iblis atau yang berwajah apa atau gimana Mbak? Wujudnya itu loh mbak? Kalau wujudnya itu yang jelas wanita cantik, Halo. pakai mahkota, rambutnya putih Di sungai ini? di sungai ini. Kalau itu sejenisan anu Mas, apa ya? Jin ya, kalau salah. Jin, betul. Jin Kamse itu ya? Jin, betul. Tapi itu sering mempengaruhi manusia loh Bang, Oh itu Sering. bisa mempengaruhi ya? sering. Bukan ratu ular tak Kang? Kalau bermahkota berekor ya? Iya, ratu ular, iya. Ya Berekor, Allah, cuma ekor. Tapi kok dari tadi memang di sini kalau yang saya rasakan memang merinding, cuman saya pikir badan saya yang kurang enak. Ternyata merindingnya ini karena Ada, itu Mas. tadi mbak ya, karena ada makhluk ada di sekitar kita ini. Betul ada. Pernah memakan korban juga sungai ini mbak? Atau gimana? Kalau memakan korban sih belum Mas. Tapi ini jurusan Rolak Songo ya. Kalau di daerah sini itu ternak Mas biasanya. Makan ternak warga. Makan ternak warga. Seperti apa itu? Sapi, ayam atau kambing mbak? Yang sering itu kambing sama sapi. Berarti siluman ular itu memangsa binatang ternak ya? Yang penting darahnya Kang. Darahnya. Oh, enggak. Ngambil Bukan. darahnya. Bukan, Dagingnya bukan enggak dagingnya ya? bukan. Ya, Berarti Dah. kayak bukan punya darahnya. ternaknya itu loh, Polok MC itu kan habis itu. Ya Allah. Itu diambil darahnya saja. Darahnya aja itu. Iya, darahnya. Gimana ya? Mas mau tahu penampakan siluman ular? Sama merinding Mas. Iya.